pemeriksaan sadari itu sangat efektif ya dalam menemukan kanker payudara pada stadium dini. Ya, maka pentinglah kita meningkatkan kesadaran ya untuk semua perempuan untuk secara rutin ya melakukan pemeriksaan sadari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat menjumpai Anda di Unhas Sehat. Ya, pemirsa, setiap Oktober dunia mengenakan pita berwarna merah muda, simbol terhadap kepedulian kanker payudara. Namun di balik warna yang penuh makna ini, masih banyak perempuan yang takut untuk memeriksakan diri. Mulai karena rasa malu, stigma, hingga mitos yang salah seringkali membuat deteksi dini ini terabaikan. Padahal semakin cepat diketahui, semakin cepat pula diketahui solusi di balik permasalahan itu. Untuk membahas terkait kanker payudara, telah bergabung bersama saya di Unhas Sehat kali ini, ada Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kota Makassar, yaitu Profesor Dr. Rahmawati Minhajat, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi Medik Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Ini pertama kali ya, Dok, ya ke Unhas TV di program Unhas Sehat ya, Dok? Sudah 2 kali ya. Ini yang kedua. Sudah 2 kali. Oh, berarti pertama bahas apa, Dok? Tentang anemia ya. Anemia. Oke. Kali ini kita akan membahas soal kanker payudara ya, Dok. Nah, untuk Dok sendiri ini gimana memaknai peringatan Breast Cancer Awareness Month itu sendiri, Dok? Iya. Breast Cancer Awareness Oktober atau kita kenal dengan Oktobreast ya. Nah, itu memang adalah bulan kesadaran kanker payudara. Di mana seluruh dunia mempromosikan pentingnya ya deteksi dini, pentingnya kesadaran terhadap kanker payudara ya. Kenapa ini penting? Karena secara global itu kanker terbanyak pada wanita itu kanker payudara, dan kanker payudara adalah penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita. Sehingga ya pada Oktobreast inilah promosi ya bagaimana kita meningkatkan kesadaran ya khususnya kepada seluruh wanita untuk bisa mendeteksi dini darinya ya, baik secara metode sadari ya, periksa payudara sendiri itu bisa dilakukan secara individu ya, dan tentu saja sadanies ya, periksa payudara klinis. Nah, itu yang paling penting, sehingga kenapa Oktobreast ini dilakukan ya, dan ini adalah gerakan seluruh dunia. Oke, untuk dua tadi itu, Dok, sadari dan juga sadanis. Sejauh mana sih efektivitas kedua itu untuk mungkin menekan angka kasus kanker payudara khususnya pada perempuan sendiri, Dok? Iya, dengan sadari itu kita perempuan bisa memeriksa payudaranya sendiri ya secara metode ya. Jadi melalui visual ya, bisa melihat ada benjolan ya, ada perubahan warna kulit ya di payudaranya terkait dengan cairan yang keluar dari putih ya, seterusnya itu secara visual, kemudian bisa meraba sendiri payudaranya. Nah, dengan deteksi dini ya, itu lebih bagus dia punya angka harapan hidupnya apabila ditemukan pada stadium awal ya. Beda kalau misalnya ditemukan pada stadium akhir ya. Dan ini makanya pemeriksaan sadari itu sangat efektif ya dalam menemukan kanker payudara pada stadium dini. Ya, maka pentinglah kita meningkatkan kesadaran ya untuk semua perempuan untuk secara rutin ya melakukan pemeriksaan sadari tersebut, karena kan mudah ya, tidak susah ya, bisa dilakukan sendiri dan memberi peningkatan kesadaran pada semua wanita bahwa kalau menemukan ya sesuatu yang kita curigai dia kanker payudara melalui sadari, maka cepatlah melakukan sadanis ya, pergi ke klinik, ke dokter ya untuk memeriksakan ya secara
komprehensif seperti itu ya. Tapi memang sejauh ini masih ada kelompok-kelompok perempuan mungkin yang mungkin sudah melakukan itu, menyadari ada sesuatu yang berbeda di area itu tersebut, tapi rasa takut itu ya dok yang menghantui, akhirnya mereka tidak ke dokter atau apa ya? Iya, banyak ya, masih banyak itu kita temukan bahwa dia tahu ya, sudah periksa ada benjolan, tetapi mereka masih takut ya. Kadang-kadang keluarganya juga takut ya. Nah, itulah bulan Oktobres ini ya. Kita sih sepanjang tahun kita sering memberikan edukasi ya. Di POI ada berbagai macam spesialis ya yang menangani pasien kanker ya dari semua spesialis ada di dalam Perhimpunan Onkologi Indonesia ya. Tapi ya itulah masih ada beberapa yang belum menyadari bahwa ya kadang-kadang ada yang malu, ya ada yang merasa takut ya, sehingga mencari pengobatan-pengobatan alternatif ya, akhirnya nanti ke dokternya nanti pada tahap akhir. Padahal angka harapan hidup itu semakin tinggi dia punya stadium, itu harapan hidupnya semakin tidak bagus ya. Makanya ya Oktobres adalah bulan kesadaran kanker payudara di mana kita harus mengedukasi ya. Nah, sebenarnya Oktobres secara global itu mempunyai target ya secara global ya. Bukan saja untuk mendeteksi dini ya. Jadi ada pilar, 3 pilar, itu biasa dikenal dengan 60, 60, 80 ya. Jadi pilar pertamanya itu adalah mempromosi dan deteksi dini ya. Nah, targetnya adalah 60% itu ya. Kasus kanker payudara itu sudah ditemukan pada stadium 1, 2. Itu ya, itu pilar 1. Nah, kalau pilar 2 adalah ketepatan diagnosis, ketepatan waktu diagnosis ya. Nah, ini terkait dengan akses layanan diagnosis ya. Nah, targetnya adalah dalam 60 hari ya setelah muncul keluhan awal yang dicurigai kanker payudara, itu diagnosis sudah tegak. Gitu ya. Nah, yang ketiga 80 itu adalah diharapkan 80%, target 80 ya persen orang yang sudah terdiagnosa kanker payudara itu sudah mendapatkan terapi yang komprehensif. Nah, ini adalah target promo dari dunia ya. Apa yang diharapkan oleh Global Breast Cancer ya. Nah, itu target-target. Nah, inilah yang diusahakan tanpa melihat latar belakang. Ya, cuma segala masih banyak hambatannya terkait dengan akses layanan, ya akses pengobatan yang komprehensif yang memang direkomendasikan secara internasional gitu. Ya. Oke. Nah dok, kalau boleh tahu faktor resiko utama yang mungkin bisa membuat seseorang itu rentan terkena kanker payudara itu apa saja dok? Ya betul sekali ya, bagus pertanyaannya. Mungkin edukasi juga ke masyarakat ya, bahwa satu jenis kelamin perempuan sendiri itu adalah faktor risiko. Ya meskipun laki-laki ada sangat kecil ya, perempuan itu adalah faktor risiko. Usia ya, semakin tinggi usia faktor risiko semakin besar. Ya, haid yang wanita yang haidnya dia sudah dapat haid pada sebelum usia 12 tahun ya begitu, ataukah menopausnya panjang ya, itu juga merupakan satu faktor risiko ya, karena terkait dengan paparan hormon di dalam tubuhnya ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor risiko keluarga ya, perempuan yang mempunyai keluarga langsung ya, ibunya, saudaranya atau anaknya menderita kanker payudara, itu merupakan faktor risiko 2 kali ya lebih besar menderita kanker payudara daripada orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga gitu ya. Nah, kemudian ya seperti obesitas dan seterusnya itu adalah juga merupakan faktor risiko ya gitu. Itu mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Nah, berarti tadi dari obesitas berarti perubahan gaya hidup juga itu mempengaruhi, apalagi sekarang itu makanan-makanan itu ya serba instan ya dok ya. Iya, jadi pola hidup itu terkait dengan makanan ya, makanan, aktivitas ya, kita tidak bisa jadi ya kita harus olahraga ya seperti itu ya. Kemudian makan yang sehat ya. Karena banyak faktor-faktor dari makanan atau minuman, alkohol itu bisa bersifat, kandungannya bisa bersifat yang namanya karsinogenik ya, bisa memicu terjadinya kanker seperti itu ya, begitu. Seperti pola hidup yang tidak bagus ya, obesitas yang
tidak kita tangani cepat, ya tentu saja itu merupakan faktor risiko ya, karena dia bisa memicu kandungan lemak dalam tubuh itu bisa memicu aktifnya faktor-faktor yang bisa memicu perkembangan kanker seperti itu ya. Oke. Nah, tapi balik lagi tadi Dok, kalau misalnya memang masih ada beberapa kelompok perempuan khususnya yang mungkin sudah menyadari ada yang berbeda tapi takut melakukan pemeriksaan. Nah, dari tenaga medis sendiri, apakah ada cara atau strategi untuk memberitahu mereka untuk tidak takut memeriksakan dirinya mereka, Dok? Ya, promosi yang kita lakukan itu bukan saja pada waktu Oktobres ya, kita punya Hari Kanker Sedunia, kita mempunyai acara-acara yang memang mengedukasi ya kepada masyarakat umum, dan tentu saja pada waktu dia datang berkunjung ke dokter ya, itu kita sudah edukasi dari awal bahwa jangan takut ya, ini bukan adalah penyakit yang stigmanya buruk ya, semua orang bisa terkena ya, seperti itu. Sehingga ya edukasinya adalah bahwa semakin cepat Anda berobat, tentu saja harapan hidup ya, kesembuhan itu bisa lebih bagus. Kalau telat itu memang karena misalnya sudah menjalar ke organ lain, itu penanganannya itu lebih berat juga ya, kemudian harapan hidup juga lebih pendek seperti itu ya, sehingga pasti kita mengedukasi ya. Nah, itu ada yang penting di Oktobres ya, karena yang sekarang kan temanya adalah every story ya is unique ya, and every journey matter ya. Itu temanya sebenarnya sekarang kita masih ya, bahwa setiap ya kisah dari pasien atau penderita kanker payudara ya, di balik itu ya ada perempuan yang punya perjuangan ya, harapan ya, tentu saja dengan terdiagnosisnya dia kanker payudara, perubahan dalam hidupnya itu ada ya, bukan saja terkait individu dia tetapi juga keluarganya ya, sehingga kita ya secara umum ya, kita di seluruh dunia tentunya wajib mendukung, mensupport ya orang-orang yang menderita kanker payudara. Ya bukan berarti kanker lain tidak ya, tapi ini kan kita ada di Breast Cancer Awareness Month ya, jadi itu seperti itu ya. Jadi itu yang kita harus support, karena tiap penderita kanker payudara itu punya kisah yang berbeda-beda ya. Sama-sama dia menderita kanker payudara, tapi dia punya kisah di balik itu yang berbeda-beda ya. Nah, terkait individunya, terkait keluarganya, dan tentu saja itu kita perlu support sama-sama ya. Oke. Maaf Dok, sedikit bertanya. Tadi mungkin benjolan itu mungkin bisa saja menjadi salah satu petanda akan kanker payudara. Tapi apakah ada ciri-ciri yang spesifik lagi Dok untuk mengetahui bahwa ini merupakan salah satu gejala akan terjadinya kanker payudara? Ya, kalau secara dini ya, ya bisa, karena kalau dia sudah lanjut itu bisa saja bukan cuma di payudaranya muncul, ya bisa di kelenjar getah bening yang lain ya, itu ya. Nah itu biasanya dia terlambat deteksi seperti itu. Kalau yang awal, perubahan warna kulit di payudara, ya. Seperti terjadi kerutan-kerutan di kulit, seperti itu ya, putihnya tertarik ke dalam, ya ada cairan yang keluar, seperti itu ya, benjolan, kemudian bentuknya kiri kanan dia harus ini ya, kemudian benjolan di ketiak, itu kelenjar biasanya cepat ya, kena. Nah seperti itu adalah tanda-tanda dini. Bukan berarti setiap ini kanker, tidak. Tapi itu kan petanda awal ya, sehingga itu membawa Anda ke dokter dan bisa dideteksi dini apakah ini betul kanker ya. Kalau dia kanker dia stadium berapa, seperti itu. Ya jadi tidak usah takut ya, seperti itu. Jadi kita harus memang cepat kalau kita sudah melakukan sadari ada yang dicurigai ya, kita lakukan sadanis ya. Nah, semua saya rasa center itu bisa ya. Baik. Seperti yang dikatakan tadi Dok sendiri bahwa janganlah menganggap bahwa terkena mungkin kanker payudara itu adalah stigma yang buruk. Nah itu mungkin juga yang membuat orang-orang yang mungkin merasakan atau terkena kanker payudara itu takut untuk bersuara, takut untuk menyampaikan. Nah kira-kira gimana Dok untuk melupakan ataupun menghapus stigma-stigma seperti ini di kalangan masyarakat yang mungkin menganggapnya bahwa
kanker payudara itu adalah sebuah kutukan atau takdir buruk? Itu gimana? Itu sebenarnya perlu dukungannya, edukasi, ya, bukan saja dari pihak medis, para medis, ya, tapi pihak keluarga, lingkungan itu harus mengedukasi juga, ya, jangan ikut-ikutan takut, ya, harus mensupport, ya, supaya pasien ini mau periksa, ya. Yang paling takut kan biasa kalau dia tahu bahwa kemungkinan ini tumor atau kanker payudaranya diangkat, ya. Padahal kalau stadium dini kan tidak perlu diangkat payudaranya, ya. Kalau stadium lanjut ya memang seperti itu, ya, makanya semakin dini dia datang itu tata laksananya makin mudah, ya, dan mungkin tidak perlu diangkat payudara seperti itu, ya. Oke. Balik lagi tadi ke mungkin faktor-faktor, Dok. Apakah ini sedikit saya lupa tadi, olahraga yang mungkin berat terhadap perempuan itu juga bisa jadi faktor atau gimana? Juga, ya, olahraga justru bagus, tapi memang namanya olahraga bukan menyiksa diri, ya. Iya. Sesuai dengan kemampuan seperti itu. Artinya bergerak, ya. Kita harus aktif, ya. Aktif sesuai dengan aktivitas kita, ya. Mungkin olahraga juga, ya, secara rutin yang ringan sesuai dengan, bukan ringan, ya, maksudnya sesuai dengan kita punya kemampuan, tidak bisa juga dipaksa, diimbangi dengan pola hidup, ya. Nah, karena kenapa orang yang sudah mempunyai faktor risiko, misalnya gen, ya, dari keluarganya secara genetik, tambah lagi dia punya pola hidup jelek, itu kemungkinan munculnya kanker itu semakin besar, ya, sehingga faktor genetik meskipun ada, kalau tidak ditunjang oleh faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan itu pola hidup, ya. Nah, itu mungkin saja dia tidak bisa dan tidak muncul seperti itu, ya. Oke. Tadi sudah disinggung soal pola makannya mungkin, ya, Dok. Nah, tapi apakah ada kebiasaan-kebiasaan secara fisik yang juga bisa arahnya itu bisa berdampak pada kanker payudara pada perempuan? Fisik, ya, itu tadi saya katakan bahwa selalu memang ada namanya kanker, ya, selalu memang dipengaruhi oleh dua hal, ya, faktor genetik dan faktor lingkungan. Ya, ada orang memang tidak diturunkan, ya, secara genetik, tapi bisa pada waktu misalnya pola hidupnya jelek, ya, bisa memicu terjadinya mutasi gen tertentu misalnya, ya, sehingga muncullah kanker. Sehingga memang pola hidup sangat penting, ya. Nah, seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, nanti kita akan tanyakan bagaimana kemajuan teknologi dan pengobatan kanker payudara untuk saat ini di Indonesia. Tapi kita tahan dulu, Dok, setelah jeda yang satu ini. Ya. Baik pemirsa, tentunya masih bersama saya Zulkarnejo Martaufik dalam Unhas Sehat. Bersama narasumber kita kali ini ada Profesor Dr. Rahmawati Minhajat, PhD, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi, onkologi medik Vinasim, selaku Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kota Makassar. Masih semangat, Dok? Ya. Baik, tentunya pemirsa membahas soal payudara. Dok, mungkin kita tidak bisa juga melupakan kalau sekarang itu sudah perkembangan teknologi juga sudah semakin maju. Nah, berhubungan dengan itu bagaimana Dok sendiri melihat teknologi deteksi dan pengobatan khususnya untuk kanker payudara di Indonesia saat ini terus lagi di Kota Makassar, Dok? Ya, di Kota Makassar khususnya di rumah sakit kita ya, rumah sakit Unhas itu ya sebagian besar itu sudah bisa ya kita
secara kalau kita bicara tata laksana itu mulai dari diagnosis ya, diagnosis, terapi ya, kemudian follow up-nya setelah itu ya. Kalau terkait dengan diagnosis itu sudah bisa semua dilakukan di sini ya. Diagnosis itu mulai dari kita perlukan ya pemeriksaan radiologi ya seperti USG, mamografi itu sudah ada ya di Makassar. Kemudian pemeriksaan kalau setelah kita tahu kan dari pemeriksaan fisik dan radiologi, kita lanjut ke pemeriksaan patologi anatomi karena itu gold standarnya untuk menentukan bahwa dia adalah kanker payudara ya, yang misalnya ganas ya atau jinak itu berdasarkan hasil pemeriksaan patologi. Nah itu kita bisa lakukan ya, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan hormonal, melakukan imunohistokimia ya, teman-teman di patologi anatomi itu sudah bisa melakukan. Nah kalau kita maju ke terapi, ya terapi itu terkait dengan stadium berapa sih mereka datang gitu ya, misalnya 1-2 itu bisa dengan operasi ya, ya kemudian bila dia datang stadium lanjut ya, nah itu kita lakukan kemoterapi ya. Obat-obat juga tidak tidak semua kemoterapi ya. Kemoterapi sekarang sudah ada terapi target ya, terapi hormonal ya, malah sampai terapi imunoterapi, dan itu semua bisa dilakukan di di Makassar ya. Hanya saja ya ada beberapa yang belum masuk dalam jaminan BPJS ya, sehingga mungkin ya itulah tak pentingnya Oktobres ini bagaimana layanan atau akses terhadap obat-obat ya yang memang direkomendasikan secara internasional itu bisa didapatkan oleh semua pasien tanpa melihat latar belakangnya. Itu sebenarnya tujuannya ya secara global ya, tapi memang belum semuanya ada ya. Mungkin ada beberapa alat yang belum kita punya ya, seperti PET scan. Seperti mudah-mudahan tidak lama ya Rumah Sakit Tunas bisa menyediakan ya. Tapi secara SDM itu sudah lengkap semua ya. Secara teknologi ya sebagian besar sudah ada ya. Ya tinggal itu mungkin beberapa alat yang kita butuh ya. Nah dok, apakah terapi kanker payudara ini itu dilakukan secara personal atau menyesuaikan dengan kondisi genetik mungkin atau respon dari pasiennya langsung dok? Ya itu memang kalau kita bicara cancer itu sekarang itu pengobatan itu masuk ke personalized medicine ya. Jadi tidak lagi semua sama obatnya ya. Jadi tergantung, misalnya kanker payudara kan kita periksa hormonalnya ya. Hormonnya dia hormon positif tidak ya, atau dia negatif ya. Kemudian kita bisa periksa gen-gen tertentu. Nah itu pengobatannya tergantung dari itu. Makanya kita kembali ke personalnya, karena diagnosa bisa sama kanker payudara, tetapi dia punya gen yang mendasari ya, protein-protein yang terekspresi ya dari kankernya itu berbeda-beda, sehingga pengobatannya berbeda ya, seperti itu ya. Nah itu kita di sini sudah sampai ke situ, jadi kita pengobatannya sesuai dengan kondisi pasien masing-masing, seperti itu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa layanan terpadu untuk onkologi di Rumah Sakit UNAS itu sudah bagus ya? Sudah bagus, sudah jalan bagus ya. Ya. Nah, tapi dok, ini masih banyak yang bingung tentang kapan sebaiknya itu mulai melakukan screening. Nah kira-kira tuh kapan waktu yang tepatnya dok? Ya, screening itu ya perempuan memang ya, kita anjurkan untuk screening. Screening untuk sadari itu ya sebaiknya dilakukan setiap bulan ya. Setiap bulan itu pada 7-10 hari akhir hari haid pertama ya. Itu bagi yang belum mens, bagian yang sementara haid. Tapi yang sudah menopause itu lakukan setiap bulan itu pada waktu yang sama. Itu seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi bayi yang yang belum menopause ya, masih remaja ataukah dia sudah post menopause, itu kita direkomendasikan untuk melakukan sadari gitu ya. Oke, secara usia sendiri dok, apakah ada batas usia juga yang ini bagus untuk sudah melakukan screening atau dilihat dari masa menstruasinya tadi dok? Ya, jadi menstruasi ya. Jadi semakin dini ya, kalau anak-anak kan belum ya. Ya semakin dini ya dia melakukan
sadari semakin bagus dan sampai tua ya, karena usia sendiri merupakan risk factor atau faktor risiko terjadinya kanker payudara ya, dengan tadi ya kalau kita berdasarkan dengan pemeriksaannya misalnya usia yang muda ya, 10 hari atau 7 hari setelah haid pertama ya, tentu saja usia menstruasi ya rutinlah melakukan pemeriksaan payudara ya, tapi seiring dengan usia umur memang resikonya semakin berat ya. Jadi harus semakin rutin juga ya dok ya. Cuma jarang memang yang remaja itu biasanya banyak fibroadenoma yang jinak ya seperti itu ya. Tapi kalau remaja yang punya tumor jinak ya, meskipun dia jinak tapi dia punya faktor risiko ya yang lebih besar daripada orang yang tidak pernah mengalami tumor pada masa remajanya seperti itu ya. Jadi dia harus terus melakukan deteksi dini ya dengan sadari tadi ya. Jadi umurnya semakin dini semakin bagus ya seperti itu. Karena memang kita sering mendapatkan benjolan pada perempuan masih muda, meskipun itu kebanyakan adalah bukan yang ganas ya, yang tumor. Nah itu sayang. Jadi dia jinak ya, tapi mungkin dengan beriring waktu kalau dia muncul kembali ya, recurrent muncul lagi ya, biasanya muncul dengan keganasan seperti itu ya. Artinya intinya dilakukan sedari dini ya dok ya, artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah tapi apakah ada dok sejauh ini program baru atau inovasi baru yang mungkin dapat membantu pasien itu sendiri, utamanya mungkin dalam tahap awal deteksi kanker payudara dok? Ya paling gampang itu ya sadari ya, dia periksa sendiri, kemudian dia ke klinik ya untuk diperiksa oleh dokter. Nah kalau dia sudah ke dokter itu saat dilihat dilakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan radiologi ya, dan tentu saja kita pakai pemeriksaan penunjang ya untuk memastikan bahwa ini adalah tumor payudara ya, memastikan apakah ini tumornya jinak atau tumornya ganas. Nah itu kita perlu ya. Maaf dok, kalau boleh tahu ini rumah sakit mungkin tempat dok bertugas ataupun mengabdi, sejauh ini gimana kasus kanker payudara yang mungkin pernah ditangani dok? Cukup banyak ya kanker payudara ya, dan masih beragam ya. Biasanya kebanyakan pasien-pasien kita itu datang pada stadium yang sudah akhir 3-4 ya, sudah menjalar ke kelenjar ya, getah bening ya seperti itu. Makanya tidak henti-hentinya kita melakukan promosi untuk melakukan deteksi dini, karena terkait dengan tata laksana dan harapan hidup gitu ya, prognosis tentu saja kita pertimbangkan semakin cepat dia datang seperti itu ya. Makanya kanker itu perlu edukasi terus ya, karena kebanyakan yang datang di kita itu sudah stadium lanjut seperti itu ya, sudah menyebar ke kelenjar getah bening ya, malah ada sudah stadium 4 seperti itu ya. Biasanya pada awal-awal itu kan dia tidak datang meskipun dia tahu ya kemana-mana dulu minum apa gitu ya. Nah, datang biasa sudah luka ya, macam itu ya, sudah menyebar, aduh gitu ya. Apalagi kadang-kadang dikasih kayak ramu-ramuan. Betul. Itu kan menambah bisa infeksi dan seterusnya ya. Itulah pentingnya edukasi, dan pasien itu ya tidak, kalau acara-acara begini kan promo ya, kita edukasi, tapi pasien yang datang ke dokter itu bukan pasiennya saja kita edukasi, keluarganya kita edukasi ya. Kadang-kadang juga pasien itu adalah orang yang kadang dia lemah ya. Jadi kiri kanan banyak beritahu yang menakut-nakuti ya, seperti itu ya. Jadi pasien perlu mendapatkan edukasi yang betul. Ya. Iya, balik lagi tadi mungkin kalau kita lihat sekarang itu sudah canggih, semuanya bisa ini lebih mudah. Tapi balik lagi tadi ya, masih adalah kelompok-kelompok yang memang ketika mereka sudah sadar terkena itu, dia lebih memilih pengobatan tradisional ya dok ya. Nah itu gimana kira-kira? Ya, itulah ya, yang penting kan dia harus tahu ya bahwa kalau tidak terdeteksi dini, tidak diobati dari awal, ya itu prognosisnya jelek, seperti itu ya. Misalnya ada luka dan terus kasih daun-daun, itu masih seringnya. Nah itu kan dia punya dampaknya bisa infeksi, dan itu akan memperberat dia punya tumornya, kankernya seperti itu. Ya, nah, memang edukasi sebenarnya paling bagus ya untuk mencegah ya.
mencegah jangan sampai nanti lanjut baru datang, ataukah mencegah meskipun dia masih stadium yang kecil ya, korek-korek kasih apa. Nah itu kan bisa karena infeksinya nanti dia bisa. Oke, betul. Jadi seperti itu ya. Jadi edukasi yang paling. Balik lagi tadi dok, yang pernah dok tangani sendiri mungkin ada beberapa ya yang terkena kanker payudara. Ada nggak sih dok yang dari mungkin 1-2 pasiennya yang punya kisah tersendiri yang mengalami kanker payudara itu, yang mungkin berani speak up dengan dok pada saat itu? Banyak ya. Ya ada yang keluarganya sendiri nggak mau ya, nggak mau dioperasi, ya padahal sudah jelas benjolannya sudah luka dan semuanya ya. Nah itu kan ya sebenarnya nggak bisa ya. Harusnya keluarganya yang mensupport ya, pasiennya justru mau, tapi keluarganya biasanya ada yang nggak mau ya. Katanya untuk apa ya, ini kan sudah ini besar seperti itu ya. Jadi pentingnya edukasi dan support dari keluarga. Betul. Karena dia kan orang terdekat. Iya. Ya. Kalau keluarga tidak mendukung ya pasien adalah orang yang lemah gitu ya. Kalau tidak disupport ya, tidak didukung ya, nanti malah tidak tertangani ini ya. Pasiennya seperti itu. Kalau begitu tadi case-nya dok yang mungkin keluarganya yang menolak untuk dilakukan operasi itu tidak dilakukan dok? Ya maksudnya keluarga yang kekeh yang tidak, walaupun dokternya sudah memberikan edukasi ini mereka ya, karena kembali ke informed consent lagi ya. Nah, kalau semua tindakan itu kan harus ada apa namanya? Prosedurnya dok. Bukan prosedur, persetujuan ya. Kalau saya kan bukan dokter yang mengoperasi, jadi saya harus rujuk ke dokter bedah onkologi misalnya ya. Nah kalau pasiennya sendiri tidak mau karena mau operasi, kita tidak bisa ini apa dapat saya seperti itu ya. Ada beberapa kasus ya gitu karena tidak didukung oleh keluarga dan seterusnya ya. Itu pentingnya edukasi ya. Jadi edukasi bukan sama pasien sendiri tapi pada keluarga dan lingkungan ya. Seperti kita ini kan lingkungan sebenarnya yang kita edukasi juga ya. Ya mungkin bagi pasien juga yang menjalani pengobatan kanker payudara, selain daripada fisik, kekuatan mental mereka juga itu penting untuk dijaga. Bagaimana itu dari? Orang cancer itu pasti mentalnya, kebanyakan mentalnya terganggu. Iya betul. Ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa di balik diagnosis itu, ya, ada apa namanya? Ada ada jiwa yang down gitu ya, yang lemah seperti itu ya. Tapi ada juga harapan ya pada orang-orang yang kanker, ya. Sehingga dukungan itu sangat penting sekali. Ya kebanyakan pasien kanker, apalagi kalau yang sudah stadium lanjut itu pasti mentalnya terganggu ya. Sehingga kita kadang-kadang harus bekerja sama dengan dokter psikiatri seperti ya untuk penanganannya seperti itu. Dan balik lagi bahwa ya keluarga sebagai pendukung utamanya yang harus mensupportnya dalam kondisi tersebut itu ya. Keluarga dan lingkungan itu ya. Bagaimana kira-kira dok melihat mungkin selain daripada lembaga tim medis itu, gimana dari dok sendiri melihat peran dari mungkin komunitas yang penyintas kanker itu berperan juga dalam sangat penting ya. Di Makassar ada beberapa komunitas ya penyintas kanker payudara ya, dan ya sangat aktif ya mengedukasi ya baik pasien payudara mau kanker ya maupun yang penyintas ya, yang umumnya kan yang penyintas ini ya yang sudah mengalami pengobatan dan ini. Nah itu mereka mengedukasi bahwa saya dulu kan kanker payudara sudah mengalami pengobatan dan sekarang bisa aktif apa gitu ya, dan mereka juga masih apa namanya karena harus di follow up juga ya penyakitnya masih kontrol dan seterusnya seperti itu ya. Jadi komunitas itu kan masuk di lingkungan ya, jadi bagus sekali kalau komunitas penyintas kanker payudara itu di Makassar ada ya betul yang aktif ya, dan pastinya itu juga bisa memotivasi ya dok yang menumbuhkan jiwa semangatnya bagi pasien yang betul ya itu mereka malah bagus ya karena kan mereka pernah mengalami dan dia menceritakan ke orang yang misalnya masih ragu-ragu ya, ini saya umumnya kan begitu, lebih bagus misalnya penyintas yang sudah melewati fase itu ya, dan dia mengedukasi
penderita seperti itu. Jadi ya kami berterima kasih sekali pada komunitas-komunitas penyintas kanker payudara yang aktif mengedukasi tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan, ya, begitu. Oke. Dok, dalam kesempatan ini mungkin ada pesan tersendiri dari Dok untuk khususnya para perempuan yang mungkin masih takut melakukan pemeriksaan baik itu sadari ataupun sadanis terkait khususnya kanker payudara, Dok. Ya, kalau dari saya sendiri ini ya mungkin secara global memang ya direkomendasikan bahwa lakukanlah pemeriksaan ya, sadari karena itulah yang paling mudah ya dan bisa dilakukan sendiri. Iya. Di dalam kamar, di kamar mandi, di toilet, terus saya kita bisa lakukan ya untuk mendapatkan sesuai dengan target tadi global breast cancer bahwa diharapkan bahwa 60% itu kita temukan sudah masih dalam stadium 1-2 ya sehingga kemungkinan untuk sembuh hilang ya umurnya itu lebih besar seperti itu ya. Kemudian support keluarga itu sangat penting. Itu yang saya mau tekankan ya karena kadang-kadang mungkin awal-awal mendukung tapi dalam perjalanan hilang satu-satu seperti itu. Ya, jadi support keluarga sangat penting dalam tata laksana kanker khususnya ini kita bicara tentang kanker payudara ya. Di balik kanker payudara ada perempuan yang menderita di situ ya yang butuh yang perjuangan ya dia punya harapan dan kita harus support seperti itu ya semua lingkungannya. Oke, last mungkin Dok, ini harapannya sendiri Dok khususnya untuk generasi muda baik itu laki-laki, perempuan untuk terus menjaga kesehatan payudaranya mereka. Terutama untuk tema kali ini, Dok. Iya. Ya, pola hidup yang sehat. Ya, itu saya pola hidup yang sehat ya, makan, olahraga ya dan tahu faktor risiko. Ya, kita harus tahu faktor risiko. Ya, orang yang tidak punya misalnya turunan dengan yang itu apa namanya kita harus tahu. Ya, karena kita tahu bahwa kalau dia punya faktor risiko, khususnya misalnya dari ibunya, dari ininya, itu mungkin 2 kali lebih besar ya kemungkinan untuknya dia mendapatkan kanker payudara seperti itu ya. Jadi tadi yang saya katakan faktor-faktor risiko itu harus ditahu ya dan kita harus menjaga pola hidup yang sehat tentu saja ya. Oke. Baik pemirsa, tentunya dari perbincangan kami bersama dengan Dr. Rahmawati, tentunya kita melihat bahwa kanker payudara ini bukan sekedar penyakit, tapi ini menjadi perjalanan yang memang membutuhkan dukungan, keberanian khususnya bagi pasiennya itu sendiri. Dan tentunya yang paling di-highlight di kali ini bahwa pentingnya untuk melihat faktor resiko yang bisa memicu perkembangan kanker payudara tersebut ya Dok. Kemudian rutin melakukan pemeriksaan baik itu secara sadari ataupun secara sadanis. Untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada Dok atas ilmunya yang bermanfaat telah hadir bersama kami di Unhas Sehat kali ini. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan Unhas Sehat. Saya Zulkarnajo Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.